Sebelum kita bahas sifat koligatif larutan, ada baiknya kita mengulang bahan, yaitu tentang konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan yang pertama adalah persen massa. Apa sih yang disebut dengan persen massa? Persen massa menyatakan jumlah massa terlarut dalam 100 gram larutan. Apa rumusnya? Persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Apa arti larutan urea 20%? Dalam 100 gram larutan terdapat 20 gram urea. Itu berarti dalam larutan tersebut terdapat 80 gram air. Nah, kemudian contoh soal nomor 1. Ke dalam gelas kimia dimasukkan 200 gram air dan 50 gram gula. Tentukan kadar gula dalam larutan. Jadi rumusnya adalah persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Jadi persen massa sama dengan massa terlarutnya adalah 50 gram per massa larutannya adalah 50 ditambah 200 gram dikali 100%, yaitu 20%. Kemudian soal yang nomor 2. Dalam gelas kimia pertama terdapat 250 gram larutan urea 20%. Dan dalam gelas kimia kedua terdapat 150 gram larutan urea 40%. Jika kedua larutan itu dicampurkan, tentukan persen massa urea dalam larutan. Langkah pertama adalah cari dulu massa urea gelas kimia pertama, yaitu 20% dikali 250 gram sama dengan 50 gram. Kemudian cari massa urea gelas kimia kedua, yaitu 40% dikali 150 gram, yaitu 60 gram. Kemudian kita masukkan ke rumus. Persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Jadi, persen massa sama dengan 50 ditambah 60 gram per 250 ditambah 150 gram dikali 100%. Jadi, persen massanya adalah 27,5%. Terus sekarang yang kedua, yaitu molaritas. Apa sih yang disebut dengan molaritas? Molaritas menyatakan jumlah mol terlarut dalam tiap liter larutan. Rumus yang dipakai adalah molaritas sama dengan mol terlarut per volume larutan dalam liter atau gram terlarut per mr dikali 1000 per mililiter larutan. Atau kalau kita punya persen massa dan massa jenis, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan 10 dikali persen dikali rho per mr. Kemudian apa sih arti larutan urea 0,2 molar? Artinya adalah dalam 1 liter larutan terdapat 0,2 mol urea. Kemudian pengenceran. Apa yang disebut dengan pengenceran? Pengenceran itu penurunan konsentrasi. Kita biasanya menambahkan air. Rumus yang dipakai apa? M1V1 sama dengan M2V2. Berapa banyak air yang kita tambahkan? Tentu saja V2 dikurangi V1. Terus ada lagi istilah pencampuran. Pencampuran itu adalah mencampurkan 2 atau lebih larutan yang sejenis. Contohnya adalah menambahkan larutan urea ditambah dengan larutan urea yang lain. Rumus yang dipakai adalah M3 sama dengan M1V1 ditambah M2V2 per V3, di mana V3 itu sama dengan V1 ditambah V2. Kemudian contoh soal. Nah, yang pertama adalah ke dalam gelas kimia dimasukkan 20 gram asam cuka dengan mr60 dan air sampai volume larutan 500 ml. Tentukanlah konsentrasi cuka dalam larutan. Langkah pertama, kamu masukkan ke rumus M sama dengan mol terlarut per volume larutan atau
gram terlarut per mr dikali 1000 per mililiter larutan. Ya udah, kita tinggal masukkan saja 20 per 60 dikali 1000 per 500. Jadi 2/3 molar. Kemudian soal yang nomor 2, berapa mililiter asam sulfat pekat dengan kadar 98% dan massa jenis 1,8 kg per liter dengan mr98 yang dibutuhkan untuk membuat 180 ml larutan asam sulfat 0,5 molar. Langkah pertama adalah kita cari dulu molaritasnya menggunakan rumus 10 dikali persen dikali rho per mr. Jadi sama dengan 10 dikali 98% dikali 1,8 per 98 yaitu 18 molar. Selanjutnya kita masukkan ke rumus pengenceran ya. Ingat rumus pengenceran itu apa? Rumus pengenceran adalah M1V1 ditambah M2V2. Jadi 18 dikali V1 sama dengan 0,5 dikali 180. Jadi V1-nya adalah 5 ml. Jadi volume asam sulfat pekat yang diperlukan adalah sebanyak 5 ml. Kemudian nomor 3 adalah molalitas. Apa sih yang disebut dengan molalitas itu? Molalitas menyatakan jumlah mol terlarut dalam tiap 1 kg pelarut. Rumusnya adalah gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Atau molalitas sama dengan mol terlarut per kilogram pelarut. Arti larutan urea 0,2 molal, M-nya kecil ya. Dalam 1 kg pelarut terdapat 0,2 mol urea. Terus selanjutnya contoh soal nomor 1. Gelas kimia 1 terdapat 30 gram glukosa mr180 dilarutkan dalam 500 gram air. Dalam gelas kimia 2 terdapat 60 gram glukosa dilarutkan dalam 250 gram air. Tentukanlah molalitas masing-masing dan molalitas campuran. Untuk gelas kimia pertama, molalitas sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Gram terlarutnya adalah 30 per 180 dikali 1000 per 500 sama dengan 1/3 molar. Kemudian untuk gelas kimia kedua, molalitas sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut sama dengan 60 per 180 dikali 1000 per 250 sama dengan 4/3 molal. Bagaimana dengan gelas kimia campuran? Molalitas sama dengan 30 gram glukosa dari gelas kimia 1 tambah 60 gram glukosa dari gelas kimia kedua per 180 dikali 1000 per 500 gram air dari gelas kimia 1 ditambah 250 gram air dari gelas kimia kedua. Jadi molalitasnya adalah 2/3 molal. Kemudian soal nomor 2. Larutan urea 36%, mr urea adalah 60. Tentukanlah molalitas larutan urea. Langkah pertama adalah kita definisikan dulu arti 36% urea, yaitu dalam 100 gram larutan terdapat 36 gram urea. Jadi airnya ada 64 gram. Masukkan ke rumus, molalitas sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Jadi sama dengan 36 per 60 dikali 1000 per 64. Jadi sama dengan 9,375 molal. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang konsentrasi yang selanjutnya, yaitu fraksi mol nomor 4 ya. Nah, apa yang disebut dengan fraksi mol? Fraksi mol menyatakan perbandingan mol terlarut atau mol pelarut terhadap jumlah mol larutan. Kemudian rumus yang dipakai adalah fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut.
fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Kemudian, apa sih arti dari larutan urea dengan fraksi mol 0,2? Jadi, itu berarti dalam 1 mol larutan terdapat 0,2 mol urea. Artinya adalah terdapat 0,8 mol air. Kemudian, sekarang yang akan kita bahas adalah contoh soal. Nomor 1, dalam gelas kimia dicampurkan 80 gram zat Y Mr 160 dan 90 gram air Mr 18. Tentukan fraksi mol Y. Langkah selanjutnya adalah cari dulu mol Y. Mol Y sama dengan 80 per 160, ingat gram per mr, jadi sama dengan setengah mol. Mol air adalah 90 per 18, yaitu 5 mol. Fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarutnya setengah per mol terlarutnya setengah ditambah mol pelarutnya air, yaitu 5. Jadi sama dengan 1 per 11 tanpa satuan ya. Kemudian selanjutnya nomor 2. Dalam gelas kimia terdapat larutan urea 2 molal. Tentukan fraksi mol urea Mr60 dan kadar urea dalam larutan. Langkah pertama adalah kita cari dulu arti definisi dari 2 molal. 2 molal berarti dalam 1000 gram air terdapat 2 mol urea. Kemudian kita cari mol air. Mol air adalah 1000 per 18 sama dengan 55,6 mol dan mol ureanya tetap 2. Jadi fraksi mol urea sama dengan 2 per 2 ditambah 55,6. Jadi sama dengan 0,035. Kemudian yang kedua adalah menentukan kadar. Nah, untuk menentukan kadar kita cari dulu massa urea, yaitu mol dikali mr, jadi 2 dikali 60 sama dengan 120 gram. Dan massa air adalah 1000 gram dari definisi. Jadi persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 100%, jadi sama dengan 120 per 120 ditambah 1000 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 10,7%. Selanjutnya kita akan bahas kesimpulan. Macam-macam konsentrasi yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah persen massa. Rumusnya adalah massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Yang kedua adalah molaritas, M gede, yaitu mol dibagi volume. Yang ketiga, molalitas, M kecil, yaitu mol per kilogram pelarut. Dan yang keempat adalah fraksi mol, mol terlarut per mol terlarut ditambah dengan mol pelarut.